semuanya, kembali lagi di materi kelima dari modul jurnalisme digital tentang fotografi dan visual jurnalistik. Pada modul ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pentingnya fotografi dalam proses jurnalistik. Pada video ini kita akan membahas 5 hal penting dalam materi fotografi dan visual jurnalistik. Yang pertama tentang dasar fotografi jurnalistik, yang kedua foto berita dan feature, yang ketiga visual reporting, yang keempat capture foto, dan yang terakhir etika penggunaan visual di media digital. Nah, pada dasarnya fotografi jurnalistik itu berbeda dari fotografi seni ataupun lipat. Prinsipnya hanya satu, merekam kejadian nyata, apa adanya dan tanpa rekayasa. Fotonya harus aktual, informatif, dan tentu punya nilai berita. Kalau di fotografi seni, kita bisa mengalahkan objek sesuka hati kita. Atau misalnya ketika kita fotografi produk, kita bisa untuk pencahayaan audio sesuka hati. Nah, di fotografi jurnalistik, semua itu tidak berlaku. Pada dasarnya hanya ada satu prinsip, rekam apa adanya dengan jujur, aktual, dan tidak direkayasa. Supaya sebuah foto itu benar-benar berbicara, ada beberapa kemampuan teknis yang wajib sekali dikuasai oleh seorang jurnalis foto. Yang pertama adalah komposisi. Teknik seperti roll of thirds, yaitu bagaimana menata subjek agar foto terasa lebih hidup, sementara fotografer harus memahami tentang leading mask, yaitu bagaimana mengarahkan mata pembaca atau mata penonton ke arah inti ceritanya. Lalu yang kedua adalah momentum. Ini disebut pada momentum puncak, yaitu kemampuan seorang fotografer untuk menangkap detik paling bermakna dari sebuah peristiwa. Yang ketiga, juga seorang fotografer harus memahami tentang sudut pandang, karena foto yang diambil dari bawah dapat membuat subjek terlihat lebih berkuasa, sementara foto dari atas itu bisa memberikan kesan rentang atau kecil. Pembinaan angle ini bukan hanya tentang estetika, tetapi juga makna yang ingin disampaikan dari foto tersebut. Dan yang terakhir, seorang fotografer harus memahami alat yang digunakannya, yaitu kameranya sendiri. Dan dasarnya terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang triangle exposure. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang fotografer. Yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed ini digunakan untuk membekukan atau justru menonjolkan sebuah gerakan. Lalu kedua ada aperture, atau untuk mengatur kedalaman fokus dari objek yang difoto. Dan yang terakhir ada ISO, agar foto dapat terlihat jernih walau kondisi cahaya minim. Nah, dalam praktiknya foto jurnalistik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah foto berita. Foto berita ini sifatnya cepat, aktual, dan langsung merekam kejadian persis seperti kejadiannya. Misalnya kecelakaan atau demonstrasi, fokusnya pada kejadian yang terjadi saat itu. Lalu yang kedua ada foto feature. Nah, foto feature ini lebih menonjolkan sisi emosi dan cerita manusia yang terjadi dari sebuah kejadian. Hal ini tuh tidak berlaku hanya tentang kejadian yang baru saja terjadi, tetapi cerita-cerita feature ini dirangkai menjadi satu narasi utuh dan menjadikan foto asli. Pada era digital, biasanya foto-foto ini dikemas ke dalam bentuk galeri interaktif atau storytelling di website berita. Foto berita ini biasanya masuk dalam kategori hard news foto untuk kejadian yang besar dan juga mendesak, atau spot news foto, yaitu foto momen yang tak terduga yang harus diambil secara spontan. Ciri utamanya tetap harus aktual, cepat, dan menjawab unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Sedangkan untuk foto feature itu biasanya sebaliknya. Ia tidak harus soal kejadian yang baru saja terjadi kemarin. Biasanya ia bisa tentang kehidupan sehari-hari, potret sosial, atau kondisi masyarakat yang berlangsung dalam waktu yang lama. Yang penting bukan kecepatan, tetapi kedalaman emosi dan juga cerita yang dibawanya. Nah, ketika beberapa foto feature dirangkai menjadi satu kesatuan cerita dengan foto pembuka, foto isi, atau foto penutup yang bisa memberikan kesan akhir, itulah yang disebut foto esai atau foto stone. Di media digital, biasanya bentuknya berupa galeri interaktif atau storytelling, yang mana pembaca menggulir layar atau men-scroll layarnya sambil mengikuti alur cerita foto demi foto. Selain foto, jurnalisme digital juga mengandalkan visual reporting, yaitu cara melaporkan berita lewat elemen-elemen visual seperti infografis, video pendek, peta interaktif, hingga laporan langsung di media sosial. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah relevan dengan isi berita, kedua sederhana supaya mudah dipahami, dan yang terakhir tetap konsisten dengan gaya media.
Ingat, visual yang menarik tapi menyesalkan sama sekali bukan tujuan dari jurnalisme yang baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya sebuah caption foto. Pada dasarnya, foto sekuat apapun dapat disalahpahami tanpa adanya caption yang tepat. Caption itu punya beberapa ciri. Yang pertama itu adalah akurat, sesuai fakta yang ada di dalam foto tanpa menambah asumsi atau dugaan pribadi dari penulisnya. Yang kedua, itu harus ringkas. Biasanya cukup 1-2 kalimat saja dan tidak perlu bertele-tele. Yang ketiga, caption itu tidak mengulang apa yang sudah terlihat jelas di foto. Misalnya, jika dalam fotonya ada orang yang sedang menangis di depan rumah roboh, caption tidak perlu menulis seseorang tampak sedih, karena itu memang sudah terjadi. Makanya, captionnya biasanya akan lebih baik jika menjelaskan konteks siapa orang itu, rumah siapa, dan kapan kejadiannya. Struktur umum caption itu biasanya begini. Yang pertama itu adalah berangkat tentang deskripsi singkat dari peristiwa, dilihat dan ditambahkan konteks-konteks tambahan bila perlu. Lalu lokasi dan juga tanggal, dan ditutup dengan kredit foto. Sesederhana itu, tetapi kadang seringkali diabaikan. Walaupun kesannya kecil, caption sebenarnya itu menyimpan tanggung jawab jurnalistik yang tidak kalah besar dari foto itu sendiri. Terdapat 4 prinsip dasar yang menjaga etika visual itu tetap berdiri. Yang pertama adalah kebenaran. Foto pada dasarnya harus mencerminkan kenyataan tanpa manipulasi yang dapat mengubah makna dari sebuah peristiwa. Lalu yang kedua, meminimalkan kerugian, yaitu mempertimbangkan dampak psikologis terhadap subjek foto, apalagi kalau itu anak-anak atau korban kekerasan. Yang ketiga, independensi, yaitu visual tidak boleh dipakai untuk keuntungan pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Media harus dapat bertanggung jawab dan terbuka pada koreksi atas visual yang mereka publikasikan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pelanggaran yang paling sering terjadi tentang manipulasi digital, yaitu seperti cropping atau retouching yang mengubah makna asli dari foto, penguatan foto yang sensitif yang mengeksploitasi penderitaan demi sensasi, lalu juga pelanggaran privasi terhadap subjek rentan, penggunaan foto tanpa izin atau tanpa kredit, sampai penggunaan foto lama yang dipakai ulang seolah menggambarkan peristiwa yang baru saja terjadi. Sebelum mempublikasikan sebuah foto, ada beberapa langkah sederhana yang wajib dilakukan. Yang pertama, verifikasi sumber dan juga pengasliannya, termasuk lewat reverse image search. Hindari memuat visual yang mengeksploitasi penderitaan dan buram atau sensor wajah subjek yang rentan. Di era ketika AI generatif makin canggih yang dapat membuat gambar dan video palsu yang nyaris tidak bisa dibedakan dari yang asli, kemampuan memverifikasi visual ini bukan hanya tentang keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban seseorang dari seorang jurnalis digital. Jadi, mari coba kita rangkum lagi apa yang kita bahas. Fotografi jurnalistik itu dimulai dari pengetahuan teknik dasar tentang komposisi, tentang momen, dan juga tentang sudut pandang. Lalu juga kita membedakan foto berita yang mengejar kecepatan dengan foto feature yang mengejar kedalaman cerita. Kita juga melihat bagaimana visual reporting itu dapat memperluas cara media bercerita lewat infografis, video, dan juga data. Kita juga mempelajari tentang cara menulis caption yang akurat dan bertanggung jawab. Dan yang tidak kalah penting, kita juga membahas tentang etika yang menjaga semua visual yang ada itu tetap jujur dan dapat dipercaya. Visual dalam jurnalistik bukan hanya tentang membuat berita terlihat lebih menarik. Ia adalah alat untuk menyampaikan kebenaran secepat dan sejujur mungkin kepada publik. Dan tanggung jawab itu ada pada tangan siapapun yang memegang kamera atau menekan tombol publikasi, termasuk kamu, calon jurnalis digital di masa depan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.